Mari kita sambut firman Tuhan Bapak Pendeta Isa dengan tepuk tangan, sambut dong. Ini Raja Isa yang khotbah orang Amerika nih. Ya kan, kehormatan luar biasa bisa khotbah di Raja Isa. Raja Isa ini yang mengalahkan semua raja-raja di seluruh dunia ini kan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami sungguh menikmati pujian dan penyembahan. Kami sungguh menikmati Engkau di tempat ini. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau yang berbicara kepada kami semua. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Selamat pagi buat kita semua. Jadi tadi Pak Olga sudah share. Ya karena memang semua kan punya Bapak kita. Ya kan Pak Olga ya. Jadi rupanya kepunyaan Bapa di sorga tidak hanya Raja Isa. Tapi juga dunia ini punya dia. Dan karena dunia ini punya dia dan kita anaknya, kita mengatakan kita ini adalah ahli waris. Saudara suka tidak suka, saudara adalah ahli waris dari Tuhan. Amin. Jadi siapkan diri saudara. Bisa nggak kita berhak menolak ahli waris itu? Iya. Kalau kita menolak dia sebagai bapak. Nggak adanya jalannya. Terus ada nggak perbuatan kita yang membuat kita lebih ahli daripada warisan itu? Nggak ada saudara. Sepanjang kita yakin bahwa kita adalah anaknya. Amin. Jadi Amerika juga punya bapak kita. Eropa juga. Aku senang. Saya November ke Eropa lagi. Jadi paslah ini jadwal wawancara kami harus ke Jakarta mungkin bulan depan. Karena tanggal 2 udah sampai visa kami dari Amerika. Kami harus bawa itu ke Kedubes Jakarta. September kemungkinan besar. Setelah September, Oktober sampai Oktober masih fellowship sama Pak Olga di tempat ini. Ya. Kemudian November ada meeting di Jakarta dan November saya ke Eropa. Desember rencananya ke Manado sekaligus pamitan. Januari lah kayaknya ini mulai tahun baru itu. Tank kami semua ada 12 orang. Kami culik Pak Olga dari keluarganya. Dan kita mau buka pelayanan. Karena memang itu sudah perintah Tuhan. Jadi saya nggak mau, ini hanya belum khotbah ini ya. Jadi di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan waktu Roh Kudus turun, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Bagi kita mungkin Amerika itu ujung bumi saudara. Karena perjalanan ke sana bisa 27 jam, 30 jam. Itulah ujung bumi bagi kita. Dan Tuhan sudah bilang kita akan pergi ke ujung bumi. Amin. Ya, terus kampung kita, itu bukan ujung bumi buat kita. Itu ujung bumi buat orang di sana. Amin ya. Kita ujung buminya bukan kampung kita lah. Walaupun kampung kita kelihatan ujung-ujung. Saya pernah ke kampungnya Pak Jo. Di mana itu? Lokersik itu. Setelah itu saya bertobat. Tidak mau datang lagi ke ujung yang satu itu. Amin. Oke, coba kita lihat Roma pasal yang keempat saudara. Ini menarik. Ayat 1. Roma 4 ayat 1. Firman Tuhan mengatakan demikian. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Saudara perhatikan baik-baik kata jasmani. Seringkali saudara kita dibutakan oleh atau dipesonakan oleh, mungkin kita berpikir begini. Abraham 100 tahun punya anak. Dia minum vitamin apa ya? Atau jangan-jangan dia olahraga tiap hari. Exercise, amin. Seringkali yang mempesona kita itu jasmani kita. Atau jasmani orang lain. Ngertinya maksud saya ini saudara. Amin. Terus tadi kan sebelum saya kesini, aku kok udah mulai langsing lagi. Saya bilang, Bapak cepat kali langsingnya. Coba kita berpikir, ini karena kita pola diet yang nggak ada. Kemarin siang kami baru makan di sebelah. Tidak hanya gulai, nasi goreng pun diembat.
Amin. Jadi saudara, seringkali kita terpesona dengan apa yang dikerjakan Abraham. Oh, Abraham 100 tahun kemudian wah dia nggak ada. Makanya di sini katakan Abraham bapa leluhur jasmani kita. Amin. Mungkin kalian lihat, hebat kali ya mereka bisa keliling dunia. Jangan-jangan bahasa Inggris mereka hebat. Tidak ada hubungannya dengan jasmani kita. Bahasa Inggris kami masih apa namanya ya? Masih kacau balau saudara. Kadang kita ngomong bahasa Inggris pun mereka nggak ngerti. Bahasa Inggris mereka pun kita nggak ngerti gitu. Tapi sampai juga di Amerika. Ada amin. Kenapa? Karena tidak tergantung jasmani kita. Amin. Jadi saudara, jangan lihat jasmani kita. Sehingga di kitab Galatia dikatakan, hai orang Galatia yang bodoh. Siapakah yang telah mempesona kamu? Atau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan tersihir, bewitched, terpesona. Bukankah Yesus Kristus sudah disalibkan dengan terang katanya. Jadi daging kita ini enggak laku saudara. Bahkan di perjanjian lama dikatakan perbuatan baik kita seperti apa? Wah, recording in progress. Haleluya. Direkod tidak hanya di sorga dan di bumi. Amin. Jadi saudara, sampai di mananya tadi gara-gara recording on the fresh jadi lupa saya. Daging kita. Di perjanjian lama seperti kain apa? Kotor. Perbuatan baik kita loh. Apalagi perbuatan jahat kita. Habislah kita saudara. Amin. Saya pengen kita tidak melihat kebaikan kita. Tapi juga kita tidak melihat kejahatan kita. Karena bukan itu yang dihitung Tuhan. Amin. Waktu saudara ngantuk dengar saya khotbah. Itu bagian dari kejahatan. Kabar baiknya tidak dihitung Tuhan. Karena Rasul Paulus waktu dia ngajar ada yang ngantuk tidur. Jatuh dia saudara. Mati. Tidak hanya jatuh, mati. Dan Paulus doakan bangkit. Saya nggak pernah doakan orang sakit. Orang sakit. Orang mati saudara. Jadi ya jaga keselamatan masing-masing. Amin. Jangan, jadi makanya mata kita tertuju kepada Yesus. Kalau mata kita tertuju kepada dompet kita saudara, wajah kita kayak dompet. Kadang tebal, kadang tipis saudara. Amin. Sehingga kita belajar mengomongkan atau membicarakan bukan fakta yang terjadi. Tahu waktu Yesus didekati Marta. Tuhan, saudaramu yang kau kasihi itu lagi sakit katanya. Alkitab mengatakan Yesus sengaja delay dia. Kita saudara, kita pikir Yesus entah di mana waktu terjadi masalah. Kita pikir Yesus tidur, waktu badai datang kan Yesus tidur. Amin. Waktu terjadi delay dari apa yang kita doakan atau harapkan terjadi. Kita pikir Yesus nggak bekerja. Oh enggak. Kalau ada yang saudara doakan lagi delay. Berarti ada mujizat yang lebih besar Tuhan siapkan dalam hidup saudara. Jadi jangan pernah bilang Tuhan tak peduli. Tuhan sedang bekerja. Makanya di kitab Roma dikatakan Allahku turut bekerja dalam segala sesuatu. Mendatangkan apa? Kebaikan, amin. Saudara yang belum menikah, jangan khawatir. Delay, tapi saudara dapatkan yang terbaik. Wah, ini kesini lagi jadi arahnya kan. Amin. Tahu saudara, kapannya Samuel lahir? Samuel lahir waktu siapa namanya? Hana ya. Hananya ibunya? Iya, kan dianiaya itu. Amin. Dianiaya lahirlah dia. Jadi waktu saudara dianiaya, kabar baik. Tuhan akan lahirkan Samuel dalam hidup saudara. Amin.
Terus saudara Sarah, Ishak. Wah, masa tuanya lahir. Tapi itu yang the best Tuhan siapkan dalam hidupnya. Amin. Jadi saudara, balik lagi. Jadi jangan pernah lihat apa yang kita alami, tapi kita lihat Yesus yang luar biasa dalam hidup kita. Sehingga di ayat yang kedua dikatakan demikian. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka dia boleh sombong. Tahu kenapa aku keluar negeri? TOEFL-ku tembus 500. Amin. Itu kalau berdasarkan perbuatannya. Kita enggak, saya percaya ujian sekarang TOEFL enggak masuk syarat. Amin. Jadi waktu saudara enggak masuk syarat, kabar baik. Karena syaratnya bukan di saudara. Syaratnya di Yesus. Apa yang Yesus masuk syarat, saudara layak dapatkan. Amin. Sehingga itulah, delay tadi ya. Sehingga apa yang terjadi? Saya balik lagi sebelum balik ke sini. Setelah delay itu, tiba-tiba matilah si Lazarus itu. Marta, Maria, pas sampai Yesus ke sana itu Maria nangis. Waktu Maria nangis, Yesus pun nangis. Tapi tangisan Yesus tidak membangkitkan Lazarus. Dilihatnya Lazarus. Untung Yesus tidak gugup dan tidak bilang kepada Maria, wah aku tak menyangka. Kok mati kawan kita itu? Tak nyangka dan tak menduga. Yang kayak gini bukan wilayahku. Sorry ya kata Yesus. Enggak. Apa Yesus bilang? Dia enggak peduli. Dia lihat Lazarus bangkit. Harusnya kuasa kesembuhan. Yesus delay kuasa kebangkitan. Jangan-jangan waktu doa saudara untuk 50 juta belum dijawab. Tuhan enggak mau jawab 50 juta itu. Tuhan pengen jawab, pengen kasih 1 miliar. Banyak doa saya enggak dijawab Tuhan. Dan saya bersyukur. Amin. Tidak sesuai dengan yang saya omongkan. Dan Tuhan bilang, sorry lah. Ku jawab lebih daripada yang kau doakan. That's the nature of our Father. Itulah sifat Bapa kita. Amin. Kalian ingat gak waktu saya doa Tuhan mau kasih pesawat, udah ada pilotnya. Kami waktu ke sana itu kemarin hanya 20 hari saudara. Perjalanan makanya Pak Olga dan Pak Paris gak jadi. Itu terlalu mendadak. Jadi 20 terus 20 hari aja. Pas ketemu teman tuh. Brother, padahal udah jam 9 malam. Aku di sini loh di konferensi ini. Turunlah ke bawah, kita makan dulu, fellowship dulu katanya. Aduh udah males saya. Pak Jo tidur, aku ini, ya udahlah saya situ. Dia bilang, tahu nggak aku mau kasih tahu apa? Aku udah belajar jadi pilot. Kau mau nanti naik pesawat katanya. Oh iya dong Pak, dalam hati saya udah ada pilotnya tuh. Terima kasih. Amin. Jangan saudara berpikir Tuhan berikan aku mobil Tuhan. Tapi nanti kalian ngedumel uang bensinnya bagaimana? Tuhan pasti siapkan semua. Amin. Oke, balik lagi ke sini. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ada dasarnya untuk sombong. Tapi tidak di hadapan Allah. Wow. Jadi kalau ada orang tanya, kenapa kok kaya? Enggak tahu. Yesus yang buat. Ada amin. Dulu kok kayak preman, tapi setelah ini kok jadi baik. Kenapa kok jadi baik? Aku pun gak tahu. Jadi saya sering bilang sama siswa Alkitab, waktu saya lagi marah sama kalian, jangan bilang Yesus yang marah, Pak Yusak yang marah. Tapi kalau kalian lihat tiba-tiba Pak Yusak jadi baik, jangan pernah bilang Pak Yusak yang baik. Yesus yang baik. Amin. Karena Paulus katakan dalam diriku sebagai manusia tidak ada, bilang tidak ada
Tidak ada yang baik. Siapa kita yang lebih hebat daripada Rasul Paulus yuk? Tapi jarang kan kita dengarkan pendeta ngomong begitu. Paulus bilang tak ada yang baik katanya. Bahkan dia bilang di antara banyak orang berdosa itu, akulah yang paling berdosa. Kalau kita kan enggak. Di antara orang berdosa, dia itu yang paling berdosa itu. Dianya kutu kupretnya itu. Kepala penjahatnya dianya, aku kan enggak tahu apa-apa. Paulus bilang kalau bahasa Inggrisnya chief of sinner. Pak Jo bilang ke saya, kita wakilnya Pak Yusuf. Pak Olga juga bilang, aku wakil juga katanya. Semua berebut jadi wakil chief orang berdosa. Amin. Karena standar Tuhan beda dengan standar kita, saudara. Tahu kenapa kita sering menghakimi? Karena kita pakai standar kita. Kalau saudara pakai standar Tuhan, tak ada yang masuk standar. Amin. Dan karena itu kita butuh kasih karunia Tuhan. Wah. Amin. Sehingga Paulus kasih contoh Abraham. Jangan kau lihat jasmaninya. Jangan kau lihat apa yang dia kerjakan. Dia begitu itu karena ini katanya. Ayat yang ketiga. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Dan Tuhan menghitung hal itu sebagai kebenaran. Yang Tuhan hitung dalam hidup saudara iman. Ada amin. Apa tanda-tanda orang beriman? Paulus juga definisinya mengatakan, aku percaya sebab itu aku ngomong. Amin. Saya terus omongkan ini anak kedua walaupun tak mungkin. Yang tahu kondisi nggak mungkin. Saudara yang merasa tak mungkin menikah, omongkan. Ada yang mengerti, ada yang tak mengerti. Amin. Jadi saudara, Tuhan bilang, percayalah Tuhan kepada Abraham. Tuhan kepada Abraham. Abraham kepada Tuhan. Tuhan mempertimbangkan hal itu kepada sebagai kebenaran. Jadi yang Tuhan hitung iman kita. Amin. Perbuatan kita enggak. Terus gimana dong nanti perbuatan? Saudara, waktu si Petrus itu dilihatnya Tuhan itu jalan di atas air. Dan apa permintaan Petrus? Tuhan, gak yakinnya dia itu Tuhan. Tuhan kalau itu engkau suruh aku jalan. Apa kata Yesus? Jalan. Maka tanpa sadar Petrus bertindak. Amin. Saudara tahu nggak? Yakin nggak? Petrus itu dia tahu dia nggak bisa jalan di atas air. Dia seorang nelayan. Amin. Tapi saudara, waktu dilihatnya Yesus jalan, dia mau juga. Amin. Dan waktu Yesus katakan jalan, katanya jalan saudara. Semua hukum fisika, entah hukum apapun di kepalanya yang menyatakan tak bisa jalan, tidak mempengaruhi tindakan dia. Tahu yang jadi masalah saudara? Ada hukum di kepala kita. Memang sudah tak tertulis. Amin. Waktu saudara bilang tidak mungkin, berarti saudara dibatasi hukum di kepala saudara. Jangan pernah bilang tidak mungkin. Karena bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Wow. Amin. Jadi saudara baik lagi sini. Ayat yang keempat. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tak dihitung sebagai hadiah. Tetapi sebagai apa? Haknya lah. Amin. Sehingga mereka bingung, Bapak ini kerjanya apa sih? Dulu waktu anak saya masih kecil dikit, Bapak ini apa sih kerjanya? Kemana tak jelas katanya. Tahu kerjaan kita sebagai orang percaya apa? Ngomong.
Tahu kenapa Yesus agak tegur murid-muridnya waktu badai datang? Dikatakan, kau yang tak beriman. Yesus ngomong ke badai itu berhenti. Jadi kerjaan saudara dan saya sekarang apa? Ngomongkan. Amin. Pernah murid-muridnya tanya gini kepada Yesus. Tuhan, apa yang harus kami lakukan supaya kami melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah? Apa jawaban Yesus? Hanya satu yang perlu kau kerjakan, percayalah kepada aku. Amin. Jadi kerjaan saudara waktu tak punya uang, percaya Yesus menyediakan segala kebutuhan uang saudara. Amin. Waktu saudara butuh jodoh, saudara percaya Yesus sanggup apa? Menyediakan jodoh dalam hidup saudara. Saudara nggak kerja, tapi kalau ada orang yang tak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya dihitung. Amin. Ada haleluya. Iman muncul dari mana, Pak? Iman muncul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Amin. Ya. Yang lain mengatakan iman itu muncul waktu kita melihat kebaikan Kristus. Iyalah, saya masih ingat waktu saya kecil, saya kan agak takut sama bapak itu pakai rotan sampai patah-patah bisa kita dihajarnya. Jadi suatu hari saya ada melakukan kesalahan, tahu yang terjadi? Karena saya bayangkan bapak saya pasti marah, dari pagi sampai malam saya nggak pulang. Saya di luar, saya tunggu ibu saya pulang. Ibu saya pulang malam, dia kan perawat di Pondok Indah. Pas dinas dinas siang, pulangnya malam, saya tunggu itu. Tunggulah. Akhirnya datang ibu saya. Ibu saya, kok ngapain di sini? Ya nunggu ibu, padahal takut sama bapak di rumah kan. Sampai di situ saya udah bayangkan ini, setidaknya kalau bapak marah ada ibu lah. Pas masuk ke rumah itu, saya lihat bapak saya duduk. Dia nggak ngomong apa-apa, tersenyum aja. Senyuman itu memberikan keberanian kepada saya, langsung masuk ke dapur. Dari pagi sampai malam nggak makan. Kenapa? Dalam bayangan saya, bapak saya masih marah. Amin. Tahu masalah kita apa? Kita selalu berpikir Tuhan masih marah sama kita, sehingga kita malas ke gereja. Malas ketemu pendeta. Malas ngapa-ngapain pun, karena dalam otak kita Bapa atau Tuhan masih marah. Saya mau kasih tahu kepada kita semua, Tuhan tak lagi murka sama kita. Amin. Tuhan sekali murka sama Yesus disalibkan. Setelah itu Tuhan tak lagi marah. Amin. Semua pembayaran kita itu sudah dibayar oleh Yesus. Sehingga saudara di Roma 8, coba nanti kita balik lagi ke sini. Roma pasal yang ke-8, saudara, ini menarik. Di sini katakan ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman. Bilang tidak ada penghukuman. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Paulus dengan tegas mengatakan kalian tak bisa dihukum. Karena menurut tem pengadilan dosa yang sama tak bisa dihukum 2 kali. Kesalahan yang sama tak bisa dihukum 2 kali. Semua kesalahan kita sudah dihukum di dalam tubuh Yesus. Amin. Sehingga ayat yang kedua mengatakan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ayat yang ketiga, sebab apa yang tak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh siapa? Allah. Amin. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, serupa dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging. Ayat yang keempat, ini menarik saudara. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Kabar baiknya, tuntutan hukum Taurat hanya digenapi dalam Yesus. Amin. Hasil daripada penggenapan hukum Taurat oleh Yesus digenapi dalam kita.
Ngerti nggak saudara? Amin. Kalau ada tuntutan hukum Taurat dalam pikiran saudara, katakan sudah dibayar Yesus. Kenapa kau tak kerjakan ini? Sudah dibayar Yesus. Kenapa kau nggak kerjakan ini? Sudah dilakukan Yesus. Amin. Ya, di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh, R besar, menurut roh Allah. Ya, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal yang dari daging, mereka hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Amin. Tuntutan hukum Taurat sudah digenapi dalam kita, sehingga kita nggak bisa dihukum. Amin. Terus kalau kita salah apa? Oh, minta berkat dari Tuhan. Ya, seringkali kami ini pelayanan kita pun, pelayan kami itu dimulai dari kesalahan kepada kesalahan. Kesalahan ini Tuhan berkati. Kesalahan ini Tuhan berkati. Sehingga banyak orang sakit hati sama kami. Karena menurut mereka kami tak masuk standar itu. Apalagi kalau mereka tahu apa yang kita kerjakan, fellowship itu kan. Ini kerjaan Bapak Pendeta ini ngapain lah gitu loh. Amin. Mereka merasa tak masuk standar, sama seperti anak yang hilang. Saudara tahu cerita anak yang hilang kan? Menurut saudara kurang ajar enggak anak yang hilang? Tidak ada yang tak sekurang ajar dibandingkan anak yang hilang itu. Amin. Kita kayaknya ya agak sombong-sombong dikit, agak-agak lebih baik dikit lah begitu. Atau kita lebih hilang daripada anak yang hilang itu. Tapi apapun itu saudara, bayangkan anak yang hilang itu. Waktu dilihat bapaknya, wah enggak diaudit saudara. Berapa banyak kau habiskan, mana nota-notanya. Apa yang sudah kau kerjakan selama ini. Akhirnya dipeluknya anaknya itu, katakan pesta katanya. Sembelih lembu, tidak lembu kurus kan, lembu tambun. Semua dipestakan saudara. Anak yang sulung datang, dilihatnya anak yang bungsu itu. Marah dia. Dia bilang, Pak, Bapak enggak fair. Sudah bertahun-tahun aku melayani Bapak, bekerja untuk Bapak. Tak ada satu perintah pun dilanggar. Datang si anak kurang ajar itu. Bapak pestakan lagi. Aku kambing pun tak dapat anaknya. Amin. Jadi saudara, itulah kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Kurang ajarnya kita semua. Makanya ada yang bilang tidak hanya rocker juga manusia. Tidak hanya itu, pendeta juga manusia. Amin. Saudara bayangkan, nanti saya sampai ke situ. Saudara bayangkan Daud. Daud ini saudara, tidak ada perbuatannya yang bisa dibanggakan dia. Kalau Abraham kan kelihatannya ada yang bisa dibanggakan. Makanya dikatakan di Roma pasal 4, kita balik lagi ke Roma pasal 4 tadi. Dikatakan apa? Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka dia bisa sombong. Tapi si Daud saudara, konspirasi tingkat tinggi. Dia pengen ambil Batseba, disuruhnya si suaminya itu tidur sama si Batseba, suaminya gak mau karena lagi perang. Dikasihnya surat pembunuhan itu, kasus sekarang itu gak ada dibandingkan dengan Daud. Tak ada saudara. Kurang ajar anak itu. Amin. Abraham seringkali kita lihat kebaikannya. Daud melambangkan betapa bejatnya dosa manusia. Tapi yang luar biasa, dia gak dipecat Tuhan. Aku heran itu. Sampai sekarang saya kalau enggak dipecat Tuhan dia. Kalau aku jadi Tuhan, tidak hanya kupecat, jenggotnya pun kuhabisin satu-satu. Kupreteli ada itu. Amin. Tapi tidak. Sehingga saudara, ini perhatikan. Ayat yang ke-6. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Ya jelas dong. Bejat semua perbuatannya. Amin.
Ngeri saudara. Sehingga Tuhan hanya satulah. Tuhan tidak mengizinkan Daud untuk membangun bait Allah. Tanganmu penuh darah katanya. Amin. Gak bisa saudara. Tapi anugerah Tuhan lewat Salomo. Lewat istri hasil perjinahan dialah lahir Salomo. Amin. Sama juga waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Yang duluan tertarik sama dosa itu siapanya? Ayo. Yang ibu-ibu pura-pura gak tahu. Si Hawa, makanya yang ada hawa nafsu, enggak ada Adam nafsu. Itu bercanda ya. Hawa. Kalau saya jadi Tuhan kan gampang. Ku ganti aja Hawa. Ku matikan si Hawa, ku ganti sama namanya Rita. Contoh lah, tak siapapun namanya itu. Adam dan Rita sekarang. Aman kan? Tapi saya lihat ini luar biasa. Tiba-tiba Yesus bilang kepada si ular itu. Keturunan perempuan ini. Bukan dibilang keturunan Adam. Kalau dibilang keturunan manusia, manusia melambangkan Adam. Tapi dibilang oleh Tuhan kepada ular, keturunan perempuan. Tahu yang dibuang siapa? Adam. Amin. Yang duluan inisiatif siapa? Hawa kan. Sehingga saudara ini perhatikan ini puayo. Yesus dilahirkan tanpa campur tangan laki-laki. Yang dibuang laki-laki. Perempuannya tetap. Ini akan kukotbahkan tahun depan di Malta itu. Karena bicara life, pro life. Amen. How great is His love to us. Betapa luar biasanya kasih Tuhan. Amen. Kan kita kalau melakukan kesalahan, apa sih diganti kita ini? Dunia betul begitu. Tuhan gak pernah ganti. Once He love you forever. Oh gak ada itu. Syarat kasih Tuhan itu di Tuhan. Amin. Ya dulu kan anak saya suka ngilernya. Sekarang aja agak-agak jarang. Nah, ya, setelah itu ngiler dia. Kau bukan anakku lagi. Gitunya. Ya enggak lah. Dengan iler-ilernya. Jadi kadang mamanya bilang kalau boleh masih kecil lah Hatan ini. Supaya bisa dielus-elus, diubah-ubah. Sekarang udah beda. Udah susah saudara. Amin. Jadi kasih Tuhan terhadap saudara tidak tergantung saudara. Depend on His love. Sehingga Petrus nyangkal Yesus 3 kali. Kurang ajar juga Petrus ini. Walaupun sudah jalan di atas air. Bayangkan, sudah jalan di atas air. Nyangkal dia kan setelah itu. Kan ada ayat mengatakan siapa yang menyangkal Tuhan disangkal di sorga. Udah neraka ini si Petrus ini. Itu yang Pak Jo khotbah ini saya pinjam dari dia. Tahu apa bedanya Petrus dan Yudas? Petrus nyangkal. Yudas kan itunya menyerahkan kan. Tapi nggak ada itu dibilang di ayat yang menyerahkan itu juga tak diterima di sorga. Yang ada itu menyangkal. Lebih parahnya dosa si Petrus. Yudas serahkan. Tapi Yudas saudara, dia dia bayar dosanya. Akhirnya ngapain Yudas? Bunuh diri. Petrus enggak, dia enggak bayar dosanya, dia lari. Amin. Tapi Petrus tidak tahu bahwa kasih Allah itu sanggup mengejar dia. Wah, tapi bukan untuk dipukulin, itu namanya kemarahan Tuhan sanggup mengejar dia. Kasih Tuhan. Datanginya Yesus dengan tubuh kebangkitan. Tiba-tiba dimasakinnya ikan sama Yesus. Saudara tahu cerita itu kan? Pengkhianat itu.
Waktu Petrus melihat Yesus, maka Petrus mulai berenang dengan cepat menjauh dari Yesus. Begitunya isi Alkitab kita? Enggak. Dibukanya bajunya, masuk dia ke laut, danau tahap. Berenang dia, lari menuju Yesus. Karena dia tahu apapun yang Petrus sudah lakukan kepada Yesus, Petrus tahu Yesus sangat mengasihi. Lari dia. Kalau kita jadi Yesus kan, kita tusuk-tusuk pakai sate ikan itu kan. Dia apa pertanyaan Yesus? Ini menarik. Kan menyangkal kan 3 kali. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kan gitu kan. Dalam bahasa Indonesia. Saya bilang bahasa Yunani aja. Petrus, apakah engkau agape kepadaku? Petrus bilang apa? Tuhan, engkau tahu aku gak bisa agape kepadamu. Aku hanya pileo. Hanya kawan aja. Oh kawan gak apa-apa, tinggalin. Amin. Ya kami waktu fellowship kan Pak Olga ledek-ledekin. Ya itulah namanya kawan. Aku hanya kawan. Apa kata Yesus? Karena kau hanya menganggapku kawan, kau tak layak. Pergilah Petrus. Dan aku gak mau lihat wajahmu lagi. Gak begitu. Apa katanya? Gembalakanlah domba-dombaku. Bayangkan. Yesus percayakan gerejanya sama si pengkhianat itu. Apa yang terjadi kalau ada pengkhianat di gereja? Gantungkan tinggi-tinggi saudara. Umumkan lewat media sosial. Anak ini kurang ajar. Yesus enggak. Yang kedua dia tanya lagi. Tuhan, Petrus, apakah engkau agape kepada? Apa jawaban Petrus? Tuhan kau tahu, aku hanya pileo kepada, teman aja. Gembalakanlah domba-domba. Terus yang ketiga lah, terpaksa Tuhan turunkan. Tuhan tahu, Petrus, apakah engkau hanya pileo kepadaku? Ini yang ketiga. Petrus bilang sambil nangis dia. Kau tahu Tuhan, aku hanya menganggap kau kawannya. Tapi tetap Tuhan bilang, gembalakanlah domba-domba. Wow. Amin. Kasih Yesus dalam hidup Petrus merubah hidupnya. Hari raya Pantekosta saudara. Petrus menjadi pengkhotbah utama. 3.000 orang bertobat. Amin. Dan sebelum matinya dia harusnya disalibkan. Dia bilang aku gak layak kayak Tuanku itu. Balikkan katanya. Akhirnya kasih agape dalam hidup Petrus terjadi dalam hidupnya. Wow. Amin. Kok saya jadi semangat ya. Padahal belum sarapan. Jadi saudara sebentar lagi ini. Waktu kita menerima kasih Tuhan yang luar biasa. Kasih itu, jadi kita itu kayak cermin saudara. Kita ini hanya memantulkan kasih Tuhan. Amin. Sumber kasih bukan dari kita, enggak. Sehingga waktu dibilang Paulus bilang, kasihilah istrimu, itu bukan kasih kita. Kan ada itu, kasih itu sabar, murah hati, iya kan? Ia tidak cemburu. Kasih dalam bahasa aslinya di situ bukan kasih kita. Agape, jadi saudara enggak akan merasa bersalah. Agape itu sabar. Agape itu murah hati. Ia tidak cemburu. Jadi waktu saudara tidak cemburu berarti agape mulai bermanifestasi dalam hidup saudara. Amin. Waktu saudara sabar berarti agape itu bermanifestasi dalam hidup saudara. Kasih Kristus itu. Sehingga gak saling salah-salahkan. Istri bilang, Bapak khotbah bicara kasih terus. Uang jajan pun gak dikasih. Terus suami juga bilang, ada ayat yang lain. Istri tunduk kepada suami. Apa yang ku kasih, ya kau harus terima. Mainlah di situ ayat. Sumbernya bukan kasih lagi. Pengacara saudara, main ayat. Apalagi yang sama-sama tahu ayat. Yang gak banyak tahu ayat, biasanya hidupnya adem tentrem.
Kok Bapak tahu? Ini antara pertemuan pendeta itu paling banyak berantemnya. Pemilihan sinode itu, bisa. Di sini kan gak ada kursi tiba-tiba mujizat terjadi melayang kemana-mana kan. Gak ada. Di sidang sinode bisa. Dan semua para pendeta hamba Tuhan. Kenapa? Main ayat. Bukan main kasih. Sehingga akhirnya di perjanjian baru Tuhan summarize-kanlah isi hukum Taurat itu. Sebenarnya kata Yesus, isi hukum Taurat itu adalah bicara kasih. Amin. Yang terakhir, nanti kelamaan, nggak diundang lagi. Dan nggak diundang lagi, nggak bisa ketemu lagi. Oke, ayat yang ke-7. Berbahagialah orang, ini kata Daud, yang diampuni berapa pelanggaran? Banyak pelanggaran. Bahkan Paulus katakan, di mana dosa bertambah banyak, di situ kasih karunia berlimpah-limpah. Oh, kalau gitu suka-suka berbuat dosa dong. Enggak, di ayat selanjutnya katakan, kita sudah mati bagi dosa, gimana kita hidup lagi? Amin. Saudara khotbahkan kasih Tuhan sampai ada orang berpikir suka-suka, berarti sudah dalam jalur yang benar khotbah saudara. Tidak campur lagi. Jangan mau campur. Amin. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Kalau kalian campur itu, madu itu jadi racun. Amin. Dan yang ditutupi dosa-dosanya katanya. Daud dulu hanya ditutupi. Saudara tak hanya ditutupi, dihapuskan. Kudus, tak bercacat, tak bercela. Itu yang dilihat Allah Bapa dalam hidup kita. Gimana caranya? Darahnya membersihkan kita, sama kayak darah kita ini. Amin. Darahnya membersihkan kita 24 jam sehari. Begitu ada pikiran tak jelas, darahnya membersihkan saudara. His blood cover all your sin. Amin. Yang ditutupi dosa-dosanya. Ayat yang ke-8. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak dihitung Tuhan kepadanya. Kalau Tuhan tidak menghitung kesalahan saudara, jangan saudara hitung. Apalagi kesalahan orang lain. Orang yang suka hitung kesalahan sendiri, akan hitung kesalahan orang lain. Main hitung-hitungan. Amin. Saudara, yang Tuhan hitung hanya iman saudara. Amin. Yang terakhir, di Matius saya lupa nama itunya. Saudara tahu syarat berbuah itu, maksud saya perumpamaan penabur. Penabur itu kan Matius 13 kayaknya ya. Yang di tanah yang baik itu, coba ya. Ini yang terakhir. Setelah ini selesai kita. Enak kali aku khotbah hari ini. Matius berapa itu ya? 13, ya. Oke, ayat 23. Saya bacakan bagi kita semua. Matius 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan melakukannya. Saudara lihat ayat itu? Saya bacakan sekali lagi ya. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan melakukannya. Oh enggak ya. Terus kenapa kalau kita doa ialah orang yang mendengar firman dan melakukannya? Itu dari mana ayatnya ya? Jangan-jangan salah ini. Mungkin Alkitab saya salah ya. Alkitab kalian gimana? Mengerti juga. Mengerti juga rupanya. Maka dikatakan mendengar dan mengerti. Ia berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Mengerti itu maksudnya gimana? It's not knowledge. Perhatikan baik-baik. Mengerti ini bukan mengerti matematika. Bukan. Mengerti ini apa? Di Ibrani pasal yang keempat. Ini jawabannya. Ibrani pasal yang keempat. Ayat, sebentar ya.
Bukan Ibrani 4, Ibrani 11. Ibrani 11 ayat yang ketiga. Karena apa? Iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Yang mendengar dan mengerti artinya apa? Mendengar dan percaya. Amin. Yang paling terakhir Ibrani pasal yang keempat. Supaya nyambung saudara. Ya. Ayat yang kedua. Ibrani 4. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan atau kabar baik. Injil sama seperti kabar. Tapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh apa? Iman dengan mereka yang mendengarnya. Amin. Saudara pengen buah, manifestasi buah Allah itu muncul dalam hidup saudara. 100 kali lipat, 660 dan 30. Mendengar dan percaya. Amin. Maka manifestasi buah itu akan muncul dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami sungguh terheran-heran dengan kasih-Mu yang luar biasa. Seringkali kami sendiri yang buat syarat Tuhan. Sama seperti wanita pendarahan. Aku akan sembuh asal ku jamah jubahnya. Tapi itu pun kau hargai dan kau sembuhkan wanita ini. Biarlah tak ada hukum di kepala kami yang membatasi kami mempercayai Engkau Allah yang tak terbatas dalam hidup kami. Anything can happen. Apapun bisa terjadi. Engkau kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang luar biasa. Dalam nama Yesus. Amin.